Baik, tapi kalau kita lihat dampak COVID-19 dari sisi penjualan untuk sektor makanan dan minuman ini seberapa jauh begitu pengaruhnya? Kalau kita lihat mungkin emiten yang ada di bursa gitu Pak ya, Iya. dalam portofolio kami sih memang masih mengalami pertumbuhan di tahun 2020 dan 2021 dan juga dari sisi pasar pun juga ada peluang ke ekspor juga gitu Pak. Itu jadi tidak hanya lokal walaupun mungkin dari sisi penjualan lokal masih mendominasi karena juga dengan penduduk Indonesia yang besar gitu Pak ya. Tapi juga dari sisi peluang pasar pun untuk ekspor juga masih terbuka kemungkinannya Pak, walaupun mungkin ada beberapa kendala seperti terkait logistik gitu Pak ya, karena memang pada tahun 2020 lalu mungkin dengan adanya lockdown atau restriction di beberapa negara tujuan ekspor itu bisa menjadi kendala untuk pengiriman untuk ke pasar ekspor tadi Pak. Tapi kalau kita bicara mengenai kinerja ekspor, begitu dengan adanya pandemi kan tidak terjadi hanya di Indonesia ini, Ibu Niken. Apakah itu tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan atau kondisinya justru kita akhirnya mengandalkan kepada kebutuhan di dalam negeri saja? Kalau kami lihat masih terbuka ya Pak, kemungkinan baik tadi dari sisi lokal maupun ekspor, dari sisi lokal juga dari sisi insentif yang diberikan pemerintah gitu ya, dengan adanya mungkin izin operasional mungkin saja IOM gitu Pak ya. Jadi masih bisa diberikan izin operasional bagi perusahaan-perusahaan sektor makanan minuman itu terus beroperasi dengan tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, itu juga tentunya pasti bisa melakukan produksi gitu ya. Kemudian juga dari sisi mungkin yang perlu dicermati dari sisi pasar lokal ini daya beli masyarakat yang mungkin masih agak lemah gitu ya, atau mungkin belum kembali ke level sebelum adanya pandemi. Tapi dengan adanya bantuan langsung dari pemerintah itu diharapkan juga bisa mendorong pertumbuhan di sektor makanan minuman ini.